Mandzukic ngegolin, bikin gol, itu biasanya Juve jarang kalah, tapi ini kalah sekali ini. Ini sangat momen sekali gitu loh. WO aja, ngarepin WO kalah 3-0, bahkan kalau lolos. Yang sampai gue bikin satu saat itu tidak ada kisah Cinderella kedua kalinya. Barca gak bakal lolos dan ternyata kejadian. Betul, kita menang 3-0 di JS dan 0-0 di Camp Nou. Halo teman-teman Juventini, ketemu lagi sama gua Ricky. Ya, kali ini gua gantiin Bang Jeki, ya kan? Ya, gua punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol nih bareng sama teman Juventini kita, Bang siapa namanya? Ilyas. Oke, Bang Ilyas. Kita ada di segmen yang selalu ditunggu para teman-teman Juventini, gol-gol pilihan. Jadi gol-gol pilihan selalu membawa teman-teman Juventini itu kembali ke masa-masa di mana kita seneng nonton Juventus, ya kan? Pasti kalau nonton Juventus itu ada momen-momen gol di mana gue suka nih sama gol ini nih, gitu ya kan? Nah, kali ini Bang Ilyas akan berbagi nih sama kita nih, teman-teman. Dia punya 3 gol, Bang. Oke, 3 gol. Udah dipilih 3 golnya, Bang Ilyas? Udah ya. Oke, Bang Ilyas punya 3 gol. Gol pertama siapa? Gol pertama Mandzukic. Final UCL. 17-18. Waduh, final UCL 17-18. Walaupun endingnya set moment ya. Set moment ya. Oke, enggak bulan apa-apa. puasa akhirnya yang penting golnya, guys. Ya kan? Oke, yang kedua, Bang. Yang kedua golnya Ronaldo. Yang mana? Walaupun set moment juga lawan Set moment kalah juga. MU. Comeback kita. Oh, yang 3-1 ya. Yang 2-1. Oh, 2-1 ya. Oke, 2-1 ya, yang gol tendangan bebas. John Mata. Tuh, oke, itu yang long pass Bonucci ya. Long pass. Oke, gol ketiga Bang Ilyas. Gol ketiga golnya Dybala lawan Barca. Yang umpan tariknya Mandzukic ya. Betul, umpan tariknya Mandzukic Kaki kiri langsung. Mm-mm. Keren tuh. Oke. Langsung ke gol pertama. Wah, ini umpan tarik Mandzukic. Jadi diawalin sama long passnya Bonucci juga. Long pass Bonucci ngasih ke Alexandro ngasih ke Higuain ngasih ke Mandzukic. Wah, ini the best ini, Bang. Salah satu momen gol terbaik Juve ya. Kalau lu ngelihatnya nih pertanyaan yang sering kita ajuin nih, Bang ya, di gol-gol pilihan ya kan. Lu melihat nih ini sebagai gol dari sebuah momen atau dari skill atau dari spektakulernya nih? Tiga-tiganya. Kalau untuk ini gue tiga-tiganya. Kenapa tiga-tiganya? Satu skill. Skill di sini dilihat dari Bonucci. Bagaimana dia memang dari zamannya BBC ini, trio BBC-nya Juve, dia mampu mengkoordinir serangan melalui long pass-nya. Long pass-nya Jitu. Sangat bagus, skillnya ada di situ. Kemudian skill Mandzukic-nya juga ya, sampai seperti itu. Nah, kemudian momennya adalah Mandzukic saat itu ketika Mandzukic ngegolin, bikin gol, itu biasanya Juve jarang kalah, tapi ini kalah sekali ini. Ini sangat momen sekali gitu loh. Padahal saat itu saat Mandzukic golin, momennya gua adalah kita akan juara UCL. Ini momentumnya. Ini momentumnya. Karena saat itu kita ketinggalan. Momentumnya Mandzukic nyamain kedudukan di babak pertama. Menurut gua di babak kedua itu harus lebih dari babak pertama gitu loh. Tapi akhirnya set moment kita gagal lagi. Gak ada yang nyangka saat itu. Karena gue pernah baca suatu artikel gitu, Bang, di 2017 itu Juventus itu difavoritkan sebagai juara. Gitu. Betul. Itu trennya kita. Ya, itu dibanding Real Madrid gitu kan. Karena Juve sampai final itu cuman kebobolan kalau nggak salah 2 atau 4 gol kalau nggak salah. Ya itu sampai final ya kan. Sedangkan Madrid memang saat itu statusnya dia sebagai tim yang mencetak gol terbanyak. Jadi pertahanan terbaik melawan serangan terbaik. Gitu. Cuma kita kejebolan abis. Nah, itu yang set momennya di babak kedua sih, kita nggak tahu tuh kenapa yang terjadi di locker room sampai bisa berubah total dari yang baik sampai habis-habisan gitu. Momennya tuh kenapa gue bilang tadi skill udah kelihatan kan dari Bonucci long pass-nya, kemudian Mandzukic dengan saltonya atau umpannya Higuain yang tidak serakah dan umpannya langsungnya Alexandro ya kan, itu kan skill. Momennya saat harusnya Juve juara gitu.
Ada pun spektakulernya ya, gimana nggak spektakuler? Ini Salto, gol ya masuk di Puskas Award gitu. Iya, Puskas benar. Award dia Ini Puskas Award 2012 ya. Dan bahkan juara Puskas Award Iya, kalau juara nggak salah. Puskas ini. 2017. Jadi gue lebih milih momentum ini sih. Dan saat dia ngejebolin ketika kita kalah duluan itu buat gue ini momentum saat Juve harus juara UCL. Dua kali kita di PHP Bang ya di final setelah kita berhasil nyamain. Ya kita nyamain yang 1-1-3 sama Barca, yang 1-4 sama. Ya sekarang 1-4. Ya beginilah kalau jadi Juve. Kalau ditanya ya udah, memang bukan rezekinya Juve. Iya benar, karena sebenarnya sebuah tim yang sudah sampai final itu sebenarnya sudah tim yang sangat bagus. Ya kan, sampai final pun bagus gitu kan. Walaupun akan yang dikenang itu yang juara satu, bukan runner up. Betul Karena banget. kita 7 runner up, yang sebelah 7 UCL. Patch-nya di sini 7, bahkan dipakai terus, nggak tahu friendly match aja dipakai terus. Jadi kita 7 juga ya. Jadi cuma beda momennya aja 7-nya gitu kan. Mungkin ada apa namanya? Kenapa mereka pakai 7 terus ya kan? Di friendly match aja dipakai ya kan. Nggak tahu dah ada terkhususnya kali atau Madrid aja 13 persen nggak gitu-gitu amat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang supaya bisa ya siapa tahu nanti di sini bisa 7 ya juga atau mungkin kalau lebih. Kata gitu. mereka mustahil tapi nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Ini kan sepak bola gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Oke. Itu tadi gol pertama Bang Ilyas ya. Gol pertama. Oke, kita sekarang ke gol kedua lah ya. Ya kan gol keduanya Bang Ilyas tadi adalah Paulo Dybala ke gawang. Bukan. Ronaldo. Ronaldo dulu. Oke, Ronaldo dulu ya. Iya. Kita coba lihat golnya. Ronaldo main di JS Stadium. Oke, umpan lompas Bonucci lagi Bang ya. Langsung di syuting ya. Nggak pakai dikontrol lagi nih. Iya. Ya kan, umpan lompas langsung Tanpa kontrol lolos offside. Gila. Lu ngelihatnya apa nih Bang? Gue ngeliat lebih ke skill ya, karena momennya kita udah lolos saat itu gitu kan. Terus kalau untuk spektakuler ya boleh lah bisa dibilang spektakuler, tapi gue lebih merhatiin lagi suka atau tidak suka Bonucci karena udah nyebrang ke sebelah. Biasanya nih Juventus ini suka masih ada bekas ya. Masih ada bekas, tapi buat gue Bonucci itu masih yang terbaik untuk long pass-nya gitu. Ya, walaupun mungkin kita beberapa tahun terakhir ini kayak udah jarang lihat ya. Entah tertutup karena pemain lainnya sudah bisa menggantikan dia seperti Danilo kemarin kan long pass-nya sempat kan. Tuh. Gitu. Jadi lu melihatnya skill lebih karena skill memang sih. Seorang Cristiano Ronaldo mah goal getter banget sih kalau dia gitu. Dan skillnya nggak perlu diragukan. Iya betul. Kalau Ronaldo sih memang skillnya nggak perlu diragukan. Oke. Jadi itu menurut lo skill ya? Lebih skill. Skill Ronaldo dan memang dia sudah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Dan gue milih ini dua-duanya saat momen nih. Yang satu di comeback sama Madrid atau bukan di comeback sih, dibantai sama Madrid. tapi gue di yang kedua ini gue nggak terlalu set sih Bang sebenarnya Bang, karena sedihnya karena kita megang pertandingan itu. Maksudnya kita nyerang terus kok bisa kebobolan karena kesalahan yang elementer gitu, kesalahan kecil di belakang gitu kan, gol pertama dan gol kedua. Kesalahan yang nggak perlu dilakuin sama tim sekelas Juve dengan Catenaccio-nya, dengan Grander Italinya gitu. Betul. Padahal itu waktu itu kalau dilihat itu kalau nggak salah tuh ball possession-nya tuh jauh banget tuh. Jauh. Dan gue pernah saat itu saat Juan Mata masuk itu otak gue berpikiran wah ini kita hati-hati nih namanya orang ternyata benar kejadian gitu. Akhirnya kita di comeback dari 1-0 menjadi 2-1. Aktor juaranya Chelsea juga tuh. Betul, aktor juaranya Chelsea Juan Mata. Mata sama Mourinho. Dan di musim itu melebar dikit nih Bang. Di musim itu memang lu melihatnya Juventus kita kalah sama Ajax. Betul. Ya kan? Kalah muda sama Ajax. Kalah muda. Karena Juventus yang itu memang tua. Ya, rataan umurnya kan. Backnya masih ada Barzagli kan itu kan. Masih ada Barzagli, Chiellini, Bonucci kan. Dan Buffon kan. Tuh, jadi memang itu kita waktu itu dipermak sama anak muda. Benar. Ya kan? Leg pertama kita masih bisa nahan, leg kedua yang parah ya Bang. Ya kan kalau kita ingat lagi ya. Benar. Leg kedua tuh Ajax luar biasa tuh. Luar biasa sih. Dengan trio depannya tuh Hakim Ziyech. Waktu itu Buffon udah nggak ada kalau nggak salah. Buffon udah pindah ke PSG. Buffon udah nggak ada. Chesney belakang. Chesney.
Cuman kita kalah sama trio Ajax yang lagi hotnya ya kan. Bahkan bukan trio ya, bisa dibilang David sekelas David Neres yang kita nggak tahu aja bisa jago saat itu. Betul, David Neres, Hakim Ziyech, Dusan Tadic. Wah, gila. David Neres, Hakim Ziyech, Dusan Tadic sama Frenkie de Jong. Gila, kipernya Onana itu itu Ajax terbaik Ajax ya. Bagus banget akhirnya diprepelin kan. Betul. Tapi memang saat itu Juventus ini ngerasa kayak anjir nih. Banyak remehin sih sebenarnya. Malu banget gua ya kan. Ajax waktu itu untuk pertama kalinya bisa sampai ke semifinal. Semifinal ngalahinnya dengan berapa tahun kan? Ngalahinnya Juventus sama Real Madrid. Iya. Wah, gila itu Ajax. Momen terbaik Ajax ya itu ya. Akhirnya kalah sama Tottenham ya. Ya kan itu pun dengan dramatis di menit-menit terakhir kan. Oke, jadi gol kedua adalah seorang Cristiano Ronaldo sama Bonucci. The best memang Ronaldo ya. Kita lanjut ke gol ketiga nih, Bang Ilyas. Gol ketiga tadi Dybala. Barca. Ini bukan set momen nih. Ini bukan set momen ya. Momentum terbaiknya Juve. Kenapa gue sebut momentum terbaik Juve ini? Gue mulai bahas sedikit. Oke. Kenapa gue milih ini gitu kan? Karena saat itu Barca habis comeback dramatis, sensasional lawan PSG. Yang tadinya kalah 4-0 jadi menang 6-1. Ya kan? Akhirnya lolos dari lubang jarum. Kalau seandainya PSG itu menang WO aja, ngarepin WO kalah 3-0, Barca kalau lolos. Yang sampai gue bikin satu saat itu tidak ada kisah Cinderella kedua kalinya. Kenapa gue bilang bikin satu tidak ada kisah Cinderella kedua kalinya? Barca nggak bakal lolos dan ternyata kejadian. Kita menang 3-0 di JS dan 0-0 di Camp Nou. 0-0 di Camp Nou. Itu 3 gol itu gue nonton ini match bener-bener seneng banget gue, Bang. Iya. Karena ini tridente depan pertama kita ini keren banget ini menurut gue di musim itu ya. Kan Higuain datang statusnya waktu itu sebagai Capocannonieri ya musim lalu kan. Terus Mandzukic dan Dybala memang udah bawaan dari musim sebelumnya udah keren. Gitu kan ya. Dan Mandzukic sempat digeser ke kiri ya. Iya, Mandzukic ke kiri, Dybala di kanan, Higuain di tengah gitu kan. Itu tridente kita di musim itu ya kan. Tapi kalau ini kayaknya bukan gitu, Bang. Lebih 4-2-3-1 ini. 4-2-3-1. Ini berarti ujungnya Higuain ya. Ujungnya Higuain, Mandzukic di kiri, Dybala di tengah, kanan Cuadrado. Iya benar. Karena masih ada Cancelo saat itu. Iya benar. Kanan Cuadrado, kiri. Bukan Cancelo malah. Ini zamannya Alves. Oh iya masih Alves. Benar. Kita kalah sama Madrid ini. Iya, ini kalah sama Madrid di final. Di final. Finalnya tadi yang gol pertamanya itu finalnya. Oke, ini lu menilainya apa nih, Bang? Skill? Gue lebih ke skill sama momentum. Kita bisa ngalahin Barca dengan Iniesta-nya walaupun Iniesta Neymarnya ya. Iniesta Neymar walaupun di penghujung karirnya Neymar di Barca gitu. Tapi kita bisa ngalahin dengan 3-0 gitu loh. Oke, coba kita lihat golnya nih, Bang ya. Tajam gitu. Tajam ya, Mario Mandzukic lari dari kiri, ngasih umpan tarik di sub. Itu Barca masih bagus juga, bagus. Nggak dia kan gue bilang dia masih trio MSN ini kan. Betul. Gila ini. Masih trio MSN, statusnya juga Barca masuk ke sini habis comeback sensasional lawan PSG. Dan sebenarnya jalan Juve di UCL ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat nih, Bang. Jalannya sebenarnya abis pertandingan lawan Barca ini sisanya mulai enteng justru. Kita ketemu Monaco kan abis ini kan. Kita ketemu Monaco abis ini dan hampir semua Juventus saat itu ngerasa kayak kita lolos di final. Betul. Ya kan, dan terbukti gitu kan. Monaco belum setara sama Juventus. Akhirnya bener kan. Yeah. Walaupun sekelas saat itu Monaco ada Mbappe, kita bisa ngalahin dia. Betul. Gitu. Lawan kita di fase knockout gue inget banget tuh Olympic Lyon ya. Iya. Olympic Lyon, terus Barcelona sama Monaco sampai ke final dan finalnya ternyata ya set moment gitu kan. Tapi lu menilainya bisa nggak nih, Bang? Gua ada pertanyaan nih, Bang. Juventus di 2017 itu sebenarnya rata umurnya tuh udah mulai beranjak ke yang lebih muda nih, Bang. Iya kan, beranjak ke lebih muda. Nah di musim ini average pemainnya kita tuh umurnya rataannya di 24 tahun 24 sampai 25 tahun. Nah itu udah termasuk muda nih buat Juve nih, Bang. Nah lu menilainya bisa nggak kira-kira nih? Kira-kira lolos lagi? Bisa nggak kita lolos lagi ke final?
bisa. Kalau buat gue sebagai supporter, gue akan tetap optimis. Optimis ya. Saat ini Juve ketika sudah bisa mengatasi perlawanan sengitnya Porto nanti, mungkin ada kemungkinan Juve bisa melenggang dengan skuad Pirlo yang ada. Bisa ya. Gue lihat skuadnya Pirlo ini punya dua muka. Muka di Serie A, muka di UCL beda. Mainnya beda gitu. Mainnya beda ya. Mainnya beda. Jadi Juve di UCL musim ini lebih atraktif, lebih greget dibanding musim lalu. Saat dipegang Sarri itu ya nggak tutup mata ya dengan apa yang Sarri lakukan di Juve. Tapi gue perhatiin Sarri itu nggak bisa bikin anak buahnya nyaman dalam bermain gitu. Beda dengan Pirlo. Walaupun kita lihat di momen-momen tertentu Pirlo suka miss dalam komunikasi sama pemainnya atau yang semacamnya gitu. Pirlo juga kalau yang gue lihat ya Bang, di beberapa momen Juventus ketinggalan, ya kan, lo ngerasa nggak kayak Pirlo tidak seperti bingung harus melakukan apa, pergantian pemainnya telat, ya kan, pergantian pemainnya telat, terus skemanya kadang nggak berubah Bang, nggak ada perubahan gitu kan. Jadi lo menilainya lo masih yakin sama Pirlo? Yang gue bilang tadi dari Pirlo itu menurut gue masih ada kadar inkonsistennya itu gitu loh. Kadang harusnya dia sudah tahu baku line up-nya tapi sering bereksperimen, masih gonta-ganti gitu ya. Yang lo bilang tadi telat dalam mengganti, iya benar, tapi di beberapa momentum dia tepat pergantiannya. Saat waktu itu gue kaget kenapa Chiesa sama Dybala diganti. Tapi akhirnya kita bisa menang lawan Milan dengan skor 3-1. Itu kita bingung. Karena Dybala bermain bagus dan Chiesa juga bagus. Ternyata Chiesa cedera dan Dybala kenapa diganti dengan Kulusevski sama McKennie kan? Taktik saat itu ternyata taktikal gitu. Oke, jadi lu masih sangat percaya dengan percaya buat Pirlo melenggang jauh di UCL. Melenggang jauh ya. Tapi itu cuma bonus ya. Karena gue nggak pernah ngebebanin apapun ke Pirlo. Gue sebagai supporter realistis aja gitu. Oke, kita sebagai supporter hanya bisa mendukung ya kan. Sebagai Pirlo masalahnya hanyalah saat ini statusnya kan masih di bawah ini kan. Maksudnya ya semua orang tahu lah Pirlo baru ya kan. Oke, pelatih magang atau pelatih penjas kalau kata orang ya kan. Pelatih penjas ya. Tapi gayanya lebih bagus daripada Sarri Bang, pakai jas ya kan. Dan bukan gaya itu ya sih yang gue demen sih. Pirlo tinggal bagaimana dia cara mengaplikasikan gayanya dia kepada pemainnya. Itu aja yang Oke. Bang, ini gue ada sedikit pertanyaan nih Bang ya, sedikit pertanyaan mengenai pencetak gol terakhir yang tadi lu sebutin. Ya kan, Paulo Dybala itu sebenarnya sekarang udah jadi idola Juventini nih Bang. Ya kan? Nah, lu menilainya bisa nggak sih Dybala jadi Dybala yang 2016? Karena gue menilai Dybala di 2016 itu Dybala yang luar biasa lah buat gue. Sensasional ya, dia pemain baru datang tapi musim keduanya udah the best gitu kan. Nah, lu menilai musim ini gimana? Kalau gue lebih senang Dybala itu harus lebih kayak 2016 ya. Beberapa kali itu dia sering share sama seniornya, termasuk sama Ale. Sama Ale dia sering intens ngobrol. Lah, saat sekarang ini fokus dia adalah untuk bermain bagus, berlatih dengan keras dan sering sharing sama mentornya dia. Itu sih sebenarnya, karena biasanya sharing itu saat orang terkena star syndrome atau dia merasa sudah menjadi bintang di Juve, kalau tidak ada yang ngingetin ya kebablasan akhirnya gitu. Akhirnya ngerusak karirnya sendiri. Semoga sih Dybala bisa kembali seperti Permata yang kita kenal dulu. Betul. Diamond ya, logonya dia Permata gitu. Oke. Kembali lagi seperti ini. Gini lagi kita mau lihat gini lagi. Kita mau lihat dia ngangkat topengnya lagi. Oke. Itu aja Bang Ilyas. Terima kasih buat 3 gol terbaiknya. Golnya keren-keren banget. Dari 3 pemain yang memang diidolain Juventini juga ya kan. Itu gol-gol yang luar biasa. Thank you banget nih Bang Ilyas untuk momen gol-golnya ini ya kan. Sekali lagi Juventini jangan sampai lupa share, subscribe. Dan like. Jangan lupa komen juga ya kan. Di share ke teman-temannya semua supaya para Juventini di Indonesia tuh tahu gitu kan, kalau suara Juventini kita selalu sharing hal-hal berbagai macam manapun berita mengenai Juventus gitu kan. Kita juga punya segmen gol-gol pilihan dari para Juventini gitu kan. Jadi semoga channel ini bisa bermanfaat ya Bang. Amin. Bermanfaat ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Sekali lagi Bang,
Vino alla fine. Forza Juve. Juventus. Thank you guys. Lu persiapin aja dulu berapa detik. Nggak apa-apa, ntar bisa gue pak. Terus ya makanya. Ya. Oh iya. Apa namanya? Lupa. Spektakuler. Ulang. Yang gitunya ulang bang. Ntar dipotong lagi ya, Bang Gun ya. Pas lu. Udah keren modal bangsat. Oke. Anjing. Oke, ulang. Ntar lu potongnya dari yang kita mulai dari awal.